عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إلى جبلة وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memutus nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat itu kita tafsirkan mujalasah bermuajah dengan para ahli ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin. Dan perjumpaan kita di pagi hari ini Allah tetap sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atu yaumil qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah, bintifa wa intisar, saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu sudah agak siang. Saya hanya mewakili pimpinan pondok pesantren itu Abuya Dr. Ibnu Rois agar menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, terutama kepada yang mulia Habib Bais bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian juga ucapkan selamat datang kepada para hadirin, para asatid, para peserta daurah yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakannya. Yang kedua, kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa atas hadirnya antum semuanya, khususnya kepada yang mulia Habib yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal daripada antum semuanya. Pondok kami ini belum genap 1 semester. Santrinya baru 18. Insyaallah tahun depan 50. 18.000. Amin. Maksudnya 50 lebih. Insyaallah. Dan oleh karena itu kami sangat memohon sekali doa barokahnya agar pondok kami menjadi pondok yang barokah, yang melahirkan alim ulama al-amilin. Amin. Kemudian yang terakhir, kami mewakili Abuya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari sambutan, dari hidangan, bahkan tidak ada hidangannya. Mohon maaf, hanya ada ayat nanti insyaallah ada tipis-tipis. Semoga dengan segala kekurangannya ini antum semuanya bisa memaklumi. Dan terakhir kita berdoa lagi semoga perjumpaan kita ini datang sebagai perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mengaturkan kepada beliau mulai dari pembukaan, tausiah sampai doa. Nah, dari Bapak Dr. Masykur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz yang saya cintai, saya muliakan, tim khidmah yang tidak pernah
jemu dan bosan untuk selalu membersamai kami. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, para santriwan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Idrusiyah. Semoga antum semua selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya agak penasaran kenapa namanya Al-Idrusiyah itu. Dari mana pengambilan Al-Idrusiyah itu? Ya. Siapa? Orang tuanya pendiri tempat di mondok. Oh, karena Idrus ini ya Al-Idrus ya, Al-Idrusiyah itu ya. Biasanya nama kabilah salah satu cucu Nabi Muhammad SAW dari cucunya Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi ada marga Asgaf itu yang paling tinggi, ada Al-Idrus, ada Al-Haddad. Ya, saya agak penasaran gitu. Alhamdulillah penasarannya terjawab. Yang kedua, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang saya harap menjadi bekal buat anak-anak sekalian untuk lebih selamat keyakinannya di dalam mengarungi sisa hidup ini. Karena kalian adalah masa depan kami. Kalian akan menjadi pengganti bagi kami. Antumul an fi marhalatin naqirin wa satusbihuna biidnillahi ta'ala minal manqulin. Antum sekarang berada di dalam fase menukil, menimba, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai marhalatul jam'i wa tahsili, fase untuk mengumpulkan dan untuk menggapai, sehingga nanti pada suatu masa antum akan digapai. Pada suatu waktu antum akan dinukil oleh orang. Kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa karena biasanya kalau orang bicara tentang Sayyidil Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampilkan kelebihan-kelebihan beliau dibandingkan manusia biasa. Namun dalam kitab ini yang ditampilkan oleh Al-Imam Is bin Abdissalam adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Jadi kalau kelebihan ahwal basyariyah itu sudah umum. Kita bisa buka Syama'il Muhammadiyah, kita bisa buka Muhammad Insan Kamil, kita bisa buka Asyifa dari Imam Qadhi Iyad bin Musa. Kita bisa buka begitu banyak literatur ya. Tapi kitab ini dikumpulkan dengan begitu padat, ringkas, namun memberikan kita pandangan yang sangat luar biasa. Oh, segini hebatnya Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kalian itu tidak jauh dari Nabi Muhammad. Karena para penuntut ilmu itu, kalau dia jauh dari Nabi Muhammad, ilmunya jaf, kering. Tetangga sebelah tuh, sebelah mana? Oh, depan. Oh ya, oh ya. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua kembali ke jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Itu kering. Kenapa? Al-ittiba bila mahabbah syai' jaf. Ngikutin tapi nggak cinta. Antum ngapain ngikutin anak ke sini kalau nggak cinta, coba? Akhirnya menggerutu sepanjang jalan, bener nggak? Pernah nggak antum nganterin orang, antum nggak suka sama dia? Atau minimal nggak punya perasaan sama dia?
Tapi antum nungguin saya sampai molor 2 jam begini kan. Ini kenapa nikmat-nikmat aja, muka antum nggak ada yang kesel ini anak lihat nih. Senang semua ini, Masya Allah mukanya. Kenapa? Mahabbah. Nah, mahabbah itu didapatkan karena 3 hal. Yang pertama, idza ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang kalau cinta pasti akan banyak mengingatnya. Yang kedua, idza ahabba syai'an aktsara min asma'ihi. Kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita akan memperbanyak panggilan. Contoh kalau kita cinta sama suami, panggilnya sayang, suamiku, ayang beb, baby love, apa aja lah. Ya, memperbanyak panggilan. Yang ketiga karena jasa. Karena jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Nah, di dalam kitab ini terkumpul berbagai macam alasan dan sebab kenapa antum harus bahagia, karena antum ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sanad kitab ini kami dapatkan dari Maulana Syekh Hisham Kamil Hamid Musa, seorang ulama Al-Azhar dari Mesir. Beliau seorang doktor yang sekarang posisinya kalau nggak salah masih di Jakarta. Syekh Hisham Kamil ini, ya, beliau pengajar kitab Aqidatul Awam di Masjid Al-Azhar. Jadi kalau di Al-Azhar itu ada jami'ah universitas dan jami' masjid. Kadang di universitas yang ngajar ini masih bisa terpengaruh tetangga sebelah, tetangga depan, ya, masih bisa ada pengaruhnya itu. Akan tetapi kalau sudah bicara mengajar di masjid, itu pasti sangat terseleksi. Kita baca di sini ada muqaddimah dari As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, guru daripada guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, guru daripada guru kami Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, guru daripada guru kami Dr. Abdul Mun'im Al-Ghumari bin Abdul Aziz Al-Ghumari. Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini seorang yang sangat alim dan ilmunya hadir, ya. Jadi beliau mentahqiq kitab ini, membentuk satu tim, dan yang dipilih kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Qala Al-Imam Al-Allamah Abul Faid As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi al-akramin wa radhiyallahu an sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Wa ba'd ini disebut apa? Faslul khitab. Amma ba'du itu disebut faslul khitab. Apa itu? Pemisah khutbah. Dan setelah kata amma ba'du ini diikuti biasanya dengan huruf fa. Amma ba'du faya ayuhan nas. Amma ba'du faya ibadallah. Lihat di sini. Wa ba'du faqad. Ya. Wa ba'du faqad takawwanat biriyasati lajnatun linashrir rasailin nadirati min rasailis salafis salihin. Dengan arahan saya telah terbentuk satu tim untuk menyebarkan risalah-risalah yang jarang dari risalah-risalah atau karya tulis salafus salih. Wa idharu dafa'ini kunuzihim, wa idharu dafa'ina kunuzihim, dan menampilkan daripada harta karun mereka yang terpendam. Wa wukila ila a'dha'il lajnah ikhtiyarun ma yasluhu minha linnashri qabla ghairihi. Dan telah kami berikan izin
kepada anggota tim untuk memilih apa yang baik dari risalah-risalah tersebut untuk kemudian disebarkan sebelum yang lainnya. Fawaqa ikhtiyari ala risalah bidayatus sul fi tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihan saya jatuh kepada risalah bidayatus sul fi tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu annal bad'a biha aslah wa anjah. Ini kata seorang alim allamah yang beliau ini muridnya itu juga alim allamah. Saya melihat bahwa kita memulakan menjadikan risalah dalam kitab ini yang pertama kali untuk diterjemah, untuk disebarkan, untuk kemudian ditahqiq adalah aslah wa anjah, adalah lebih pantas dan juga menuai kesuksesan. Lima fiha minat tabarruk bidzikri ba'di fadailin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasaisihi. Sebab di dalam risalah ini ada upaya mencari keberkahan dengan menyampaikan sebagian keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekhususannya. Wali anna muallifaha imamun azimun ajma'al ulama'u ala imamatihi wa fadlihi wa wara'ihi. Karena pengarangnya adalah imam yang sangat agung, yang seluruh ulama sepakat bahwa beliau adalah seorang imam, orang yang utama dan memiliki sifat wara'. Wara' artinya tidak mau perkara yang makruh dan syubhat. Apa? Wara' itu maknanya tidak mau perkara yang makruh dan syubhat. Contoh, mau sholat zuhur, teman-temannya pada makan pecel ayam, sambalnya pakai sambal bawang, terus teman-temannya pada makan pete. Halal nggak? Halal. Tapi menyebabkan mulut jadi bau. Dia nggak mau makan itu. Kenapa? Menghargai sholatnya. Mau baca Quran, mungkin temannya ada yang merokok, dia tidak mau itu. Kenapa? Menghargai Quran. Meninggalkan yang makruh itu wara'. Yang halal aja ditinggalin, apalagi yang makruh. Sebagian yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang makruh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man akala min hadhil baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuhu. Kalau ada orang habis makan bawang-bawangan yang mentah, maka jangan mendekati masjid kami. Fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami sampai baunya hilang. Jadi ulama itu sepakat kalau pengarang kitab ini Imam Is bin Abdissalam Sultanul Ulama itu adalah orang yang wara'. Zaman sekarang orang pintar ceramah banyak, pintar baca kitab juga banyak. Akan tetapi sedikit sekali yang bisa mencontoh akhlak daripada salafus shalih. Meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu artinya sesuatu yang tidak jelas, samar. Ya, famanittaqa syubha faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi syubhat itu contohnya ini ditaruh di atas meja. Tapi kan nggak ada nama saya di sini. Kan? Ada minum, tapi kan tidak diminum. Orang yang nggak mau barang syubhat, dia nggak akan minum ini meskipun haus. Teman-temannya misalkan melihat di masjid ada aqua gelas. Aqua lagi, boikot ya. Ya, ada air mineral gelas, ya. Ada air mineral gelas. Kemudian teman-temannya minum. Dia nggak minum, kenapa? Dia nggak tahu itu buat siapa. Sampai dia tahu, baru dia akan minum. Itu namanya orang wara', ya. Wa huwa minal ulama'il afdhalil ladzina jama'u bainal jihadi bisayf wal lisani wal qalami. Dan beliau termasuk ulama yang agung, yang alim,
yang mengumpulkan antara jihad melalui pedang, jihad melalui lisan, dan jihad melalui pena. Karena beliau juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Kita ini tinggal nunggu perintah dari pemerintah aja. Kalau saya, misalkan Pak Jokowi bilang, karena beliau pemerintah, silakan Habib Ges berjihad, pergi ke Palestina. Insya Allah kita pergi. Jadi ketika kita sudah berada di satu kondisi di mana pemerintah kita sudah memutuskan dan kita harus taat kepada mereka selama bukan di dalam maksiat kepada Allah, maka kita harus taat. Itu harus kita fahami. Jadi ulama-ulama tasawuf yang mengajarkan ilmu tawadhu, ikhlas, sabar, qanaah, ridha, itu bukan orang-orang yang takut untuk pergi ke medan pertempuran. Justru mereka orang yang paling berani dan pasti akan berada di garis paling depan. Orang-orang yang hatinya lembut, yang bicara dengan kelembutan, yang bicara tentang akhlak, itu bukan orang yang penakut, saudaraku. Justru mereka itu menunggu kapan waktunya itu. Ya. Tapi tentu saja harus dengan cara yang benar. Harus dengan perintah ulil amri. Selesai. Ya. Bil lisan wal qalam. Juga dengan ceramah dan juga dengan pena. Jahadal kufar wa harabal mubtadi'ah. Beliau itu adalah seorang mujahid melawan orang-orang kafir harbi dan melawan orang-orang ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu harus dilawan. Dilawan itu tentu saja harus melihat muqtadal hal. Itu harus kita lihat. Bukan dengan cara berdebat terkadang. Bisa dengan cara kita dia membid'ahkan kita mungkin karena pekerjaan, tidak punya uang, dan kita mengajak berdebat orang itu, kira-kira nyambung apa enggak dia? Nggak bakal nyambung. Ini anak-anak harus paham ya. Nanti kalau berdakwah di masyarakat itu harus punya murunatu dakwah atau fleksibilitas di dalam berdakwah, melihat ini kira-kira apa nih yang jitu. Karena setiap pasien itu punya penyakit yang berbeda, maka cara ngobatinnya juga harus berbeda. Ada kawan, dia juga sama, pernah masuk ke dalam aliran yang suka membid'ahkan itu. Ternyata nggak punya pekerjaan. Akhirnya kita berdoa sama Allah, kita carikan pekerjaan. Kita punya uang, rumahnya kita kirim sembako. Kan gitu ya? Itu dilakukan beberapa teman saya. Ada pesantren kerja yang bid'ahkan, setiap bulan dikasih 800 kg beras. Pesantrennya. Habis itu diam nggak? Ya. Kita debat bagus ya. Akan tetapi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita itu lebih fasih daripada 1000 ceramah kita. Ceramah soal sedekah 1000 kali itu masih kalah dengan orang yang memberikan satu kali. Jadi harus diperangi ini ahli bid'ah ini. Wa nahadhal muluka al fasiqah, dan beliau ini orang yang mengingatkan raja-raja yang fasik. Wa kana la yaftar wala yana fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau ini orang yang tidak takut, tidak kabur di dalam memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Fa ajma'atil khassa wal 'amma 'ala hubbih wa takdirih. Maka orang-orang yang khusus dan umum itu sepakat untuk mencintai beliau dan memuliakan beliau ila ghairi dzalika minal bawa'id wal asbab. Dari selain itu pula dari hal-hal yang menjadi motif dan sebab. Waqad anaitu bitakhriji ma fir risalah minal ahadithi wal athar, dan saya telah mengawasi risalah ini kemudian
mentakhrijna. Ditakhrij itu artinya dituliskan, ini hadis riwayat dari Bukhari, dari Muslim dan lain sebagainya, dicari asalnya. Apa yang ada dalam risalah ini dari hadis-hadis dan athar, wa bi idahi ma asyara ilaihi muallifuha min al-abhathil ilmiyah fi ghuduni kalamihi, dan juga menjelaskan apa-apa yang ditujukan oleh Imam Is bin Abdissalam dari pembahasan-pembahasan ilmiah di dalam perkataannya. Wallahul mas'ul ayyataqabbal amalana bi barakati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alu khalisan lahu wa yuwaffiquna wa yunajjih masa'ina innahu akramu mas'ulin. Abul Faid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemah muallif ya. Ini kepanjangan ya, kita ringkas saja, antum nanti bisa baca sendiri. Tapi salah satu keistimewaan beliau, punya kitab namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Al-Qawaidul Kubra. Ya, dalam kitab ini beliau menampilkan kepiawaian sebagai seorang ahli di dalam ilmu fikih. Maka konsep bid'ah dibagi jadi 5 itu diambilnya dari perkataan beliau. Bid'ah itu dibagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang wajib mengumpulkan Al-Quran. Kalau orang tetangga bilang itu karena tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah, maka dilakukan oleh para sahabat. Enggak begitu. Di zaman Nabi mungkin saja mengumpulkan Al-Quran, sangat mungkin, tapi tidak dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Penulisan ilmu nahu, penulisan bab di dalam sebuah kitab di zaman Nabi nggak ada. Babut Toharoh, babul miyah, bab fil ikhlas, bab fil roja, bab fil khuf, nggak ada tuh model begitu. Datangnya belakangan. Dan itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan begitu, ilmu akan hilang. Ilmunya pasti akan hilang. Ya. Jadi itu bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah seperti bikin maulid Nabi, isinya amalan sunnah. Ada bid'ah yang mubah. Contohnya antum makan burger. Nabi nggak pernah makan burger. Itu bid'ah yang mubah, nggak ada masalah. Itu bid'ah yang makruh. Ya tadi antum makan pete, makan jengkol, terus antum mau sholat, mau ngaji nggak sikat gigi, ya, mulutnya masih ada jigongnya, mau ngapal Quran, mau baca kitab, itu bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang haram, bikin walimah, undangnya dangdutan dan lain seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam matan daripada kitab ini. Wa bihi ilahi qala bismillahirrahmanirrahim rabbi yasir wa'in ya karim. Qala asy-syekhul imam syekhul islam muftil anam sadrul iraq wa syam Izzuddin Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulma Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah ta'ala li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam mu'arrifan liqadrihi ladaihi wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu kitab dan hikmah dan mengajarkanmu apa yang kamu tidak tahu, dan sesungguhnya karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab dan juga hikmah. Yang Anda harus tahu, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sama dengan kita, akan tetapi ilmu dan pemahaman pasti berbeda. Maka setiap titik di dalam Al-Quran itu punya makna yang tidak diketahui oleh orang biasa. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ilmu saya itu baru sebatas titik di huruf ba. Dari bismillahirrahmanirrahim itu titiknya saja sebenarnya ada ilmu yang terkandung di dalamnya yang kita tidak paham. Kemudian Allah ajarkan apa yang sebelumnya Nabi tidak tahu.
Jadi ilmunya Nabi ini jauh lebih hebat daripada ilmunya Nabi Adam alaihis salam. Jauh di atas ilmunya Nabi Adam alaihis salam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sesungguhnya karunia Allah kepadamu adalah sangat besar. Wa qad faddalallahu ba'dar rusul 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara para nabi dan rasul ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah ajak bicara secara langsung, ada beberapa yang diangkat derajatnya. Contohnya siapa yang diajak bicara secara langsung? Nabi Musa alaihis salam. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kemudian yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya, biasanya kalau para nabi dan rasul tuh kadang satu, kadang dua. Nabi Muhammad tuh tiga-tiganya. Diajak ngomong langsung sama Allah, iya. Ketemu malaikat Jibril, iya. Ar-ru'yatu fil manam, mimpi juga iya. Ini salah satu keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fadlul awal sharihun fi ahlil mufadalah. Yang pertama ini jelas. Wa tsani fi tad'ifil mufadalah bidarajatin. Wa nakruha tangkiru ta'zim bimakna darajatin ay darajat. Wa qad faddalallahu subhanahu wa ta'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wujuh. Yang kedua, fi tad'ifil mufadalah. Allah Subhanahu wa taala ini meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berderajat-derajat. Dan dinakirahkan untuk membuat kita itu enggak paham sebenarnya berapa perbandingan derajatnya itu. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi subuh, kalau kita mau melihat keistimewaan Nabi Muhammad, kita lihat di hari kiamat enggak ada nabi yang mampu memberikan syafaat. Sementara Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada miliaran manusia. Berapa jumlah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Dan semuanya itu mendapatkan syafaat dari Nabi. Termasuk orang non muslim, di korting nanti 50.000 tahun dia nunggu di mahsyar, di korting jadi 1.000 tahun. Nabi Adam nggak bisa nolong. Satu orang saja nggak bisa nolong. Sementara Nabi Muhammad tolong semua. Nah, kira-kira seberapa hebat ini? Nabi Muhammad namanya ada di tiang arsy. Siapa yang Allah tuliskan namanya di tiang arsy? Selain daripada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi keistimewaan ini sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam sisi. Pertama, annahu sadal kull. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin daripada semuanya. Faqala alaihi salatu wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah tuan anak Adam. Bukan maksud saya membanggakan diri. Wa sayyid man ittasafa bi sifatil aliyah wal akhlaqi saniyah wa hadha musyirun bi annahu afdal minhum fid daraini. Dan ketika disebut seorang tuan, maka pastilah dia memiliki sifat yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia, dan ini memberikan kita perasaan bahwa sesungguhnya Nabi ini adalah semulia-mulianya di antara seluruh anak Adam di dunia dan juga di akhirat. Amma fid dunya falamma tasafa bihi minal akhlaqil madhkurah. Kalau di dunia udah jelas akhlaknya itu sangat luar biasa. Lihat. Kalau nabi-nabi yang lain berdoa supaya umatnya diazab. Betul enggak? Nabi Nuh umatnya diazab, Nabi Lut umatnya diazab, Nabi Soleh umatnya diazab. Nabi Muhammad orang habis ngelemparin beliau pakai batu malah didoakan. Makanya azabnya umat Nabi Muhammad ini enggak turun sekarang, enggak turun langsung habis seperti Nabi Nuh. Ini salah satu dari keistimewaan akhlaknya Nabi, sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabar banget. Tiap hari kita nyakitin hati Nabi Muhammad. Tiap hari kita bohongin Nabi Muhammad. Tiap hari kita nipu Nabi Muhammad. Tiap hari kita menggores hatinya Nabi Muhammad. Tiap hari. Tapi Nabi Muhammad nggak punya satupun keinginan melainkan pengen kita semuanya masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sesungguhnya Allah Muhammad pasti akan memberimu sampai kamu puas. Kira-kira kepuasan Nabi di mana letaknya? Kalau semua umatnya itu masuk surga.
Ini akhlak yang sangat luar biasa. Wa amma fil akhirah fali anna jazaa'al akhirah murattabun 'alal awsaf wal akhlaq. Karena balasan di akhirat itu adalah terbentuk dari sifat-sifat yang fa idza fadalahum fid dunya fil manaqib was sifat faddalahum fil akhirah fil maratib wad darajat. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad di dunia dengan peringkat-peringkat dan sifat-sifat, maka di akhirat juga demikian. Wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wa la fakhar li ta'rifa ummatuhu manzilatahu min rabbih azza wajalla. Supaya umatnya tahu, bukan maksud Nabi membanggakan diri. Jadi kalau misalkan ada lingkungan yang dia lagi nggak punya khotib Jumat, santri Darul Hadis mereka ada di situ, maka jangan malu untuk mengatakan saya bisa khotib Jumat. Liyudhiral alim ilmahu indal hajah. Tampilin aja kalau kita punya ilmu pada saat dibutuhkan. Sama dengan dokter, ada orang sakit, terus dokter ini diem aja, alasannya tawadu. Itu bukan tawadu rendah hati, namanya tawadu, tahu warna duit itu namanya. Jadi begitu pula Nabi bilang, saya ini tuan anak Adam, bukan maksud saya menyombongkan diri. Kita langsung yang kedua ya. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah wala fakhar. Kata Nabi, di tanganku ada panji pujian di hari kiamat, bukan maksudku membanggakan diri. Jadi nanti di hari kiamat itu Rasulullah pegang bendera, lambang pujiannya Allah Subhanahu wa taala itu dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ini menunjukkan bahwa Nabi ini adalah manusia yang paling mulia dan paling terpuji. Karena nggak mungkin ada orang memegang bendera kemuliaan, bendera pujiannya Allah di hari kiamat, melainkan dia adalah orang yang paling mulia. Dialah Nabi antum, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min haqaluhu Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar. Adam dan siapapun yang ada di bawahnya itu di bawah bendera saya di hari kiamat. Bukan maksud saya membanggakan diri. Lihat. Di sini Nabi Muhammad mengatakan Adam, langsung menggunakan nama, tidak menggunakan peringkat, karena memang Nabi Muhammad datang belakangan tapi wujudnya duluan. Datang belakangan fil bi'tsah wa awaluhum fil khalqi. Nabi Muhammad itu datang belakangan di dalam utusannya, akan tetapi beliau adalah yang paling awal di dalam penciptaannya. Semalam saya sampaikan di Masjid An-Nur, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksudnya itu? Allah bersalawat kepada Nabi, kata Syekh Yusri, akhrajahu minal adam ilal wujud. Allah menciptakan Nabi Muhammad dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Malaikat bersolawat yastamiduna dhuhur min anwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu mengambil dari cahayanya Nabi, dari keberkahannya Nabi sehingga mereka berwujud. Makanya ketika malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, itu jangan antum punya pandangan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan cahaya dari malaikat Jibril. Itu sebenarnya malaikat Jibril yang lagi ngecas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi betul ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, dimuliakan karena diangkat ke atas, itu kemuliaan bagi manusia. Tapi tolong ada catatan penting juga. Langit yang ingin mendapatkan kemuliaan didatangi Nabi Muhammad. Langit yang minta kepada Allah supaya didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong datangi Nabi Muhammad. Jangan bumi doang. Yang kedapatan Nabi Muhammad jangan bumi doang. Kami langit juga pengen. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimi'rajkan. Isra dan dua peristiwa yang berbeda. Yang mengingkari Isra kafir, yang mengingkari Mi'raj mubtadi'. Beda ya.
Jadi yang mengingkari Isra disebut orang kafir karena dia mengingkari ma'lum minad din bid-darurah aw ma fil Quran. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu dia ingkari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhir ayat. Dan kalau Mi'raj yang mengingkarinya ahli bid'ah. Kenapa? Karena hadis-hadis Mi'raj itu adalah hadis-hadis ahad, tidak sampai derajat mutawatir. Wah kata. Jadi Nabi kita istimewa. Wa hadhil khasa'is tadullu ala 'ului martabatihi ala Adam wa ghairihi. Idz la ma'na litafdil illa takhsis bil manaqib wal maratib. Dan kekhususan ini menunjukkan ketinggian posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Nabi Adam dan selainnya, karena enggak ada makna kemuliaan, kelebihan kecuali karena kekhususan pada urusan peringkat dan juga maratib jabatan. Kemudian yang keempat, wa minha anallaha ta'ala akhbarahu annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa lam yunqalu annahu akhbara ahadan minal anbiya bimithli dzalika bal dhahir annahu lam yukhbirhum li anna kulla wahidin minhum idza turibat minhu syafa'ah fil mauqif dzakara khati'atahu allati asaba wa qala nafsi. Allah menyebutkan salah satu pujian untuk Nabi Muhammad, wa laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan kesalahan yang pernah mungkin kamu buat dan yang mungkin akan kamu buat, meskipun Nabi enggak pernah punya salah. Kesalahan Nabi itu wahyu. Nabi pernah enggak telat salat subuh? Pernah. Tapi kesalahan Nabi itu wahyu. Janganlah Nabi aja pernah telat salat subuh, jangan kayak begitu modelnya itu cara pemahaman kita itu. Nabi pernah enggak kotor salat? Pernah gitu. Rahmatan di ummati, karena rahmat kepada umatnya. Wahakata. Kalau kita nanti lihat di hari kiamat, mauqif di mauqif nih, nanti semua nabi ketika diminta, Adam kita minta, Nabi Adam kita minta, Nabi Nuh kita minta, Nabi Musa kita minta, Nabi Isa kita minta, beliau mengatakan nafsi, menyebutkan kesalahannya. Kata Nabi Adam, saya pernah punya salah, saya malu. Kata Nabi Nuh, saya juga pernah punya salah, saya malu. Nabi Musa begitu, Nabi Isa begitu. Sampai akhirnya bisa mengatakan yang bisa kasih kamu pertolongan adalah manusia yang diberikan gelar walaqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara hakata. Yang kelima, wa minha annahu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa' wa hadha yadullu ala takhsisi wa tafdilihi. Nabi adalah orang pertama yang memberi syafaat dan yang diberikan jabatan untuk bisa memberi syafaat. Maka tidak apa-apa kita langsung sebut ya Rasulullah, ya Habiballah, untuk bertawasul. Pada saat kita dalam keadaan hajat dan kebutuhan, kita panggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu bentuk tawasul dan tabarruk yang jaiz syar'an. Perkara tawasul dan tabarruk ini boleh mengikuti 4 kaidah. Pertama, at-tawasul itu adalah min turukid doa, salah satu dari cara berdoa, salah satu saja. Artinya orang tidak wajib untuk bertawasul. Yang kedua, al-mutawassal bihi mahbubun indallah. Yang dijadikan perantara atau wasilah pasti dicintai oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad. Nggak mungkin bertawasul sama Fir'aun. Ada bertawasul sama Fir'aun nggak? Nggak ada, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang meyakini bahwa tawasul itu bisa memberikan faidah dzatian secara hakiki, bukan karena izin Allah, faqad asyraka, maka dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Yang keempat, ini menurut Abu Yazid Muhammad bin Alaw bin Abbas al-Baliki, sesungguhnya tawasul dengan amal soleh itu lebih utama karena keluar daripada khilaf. Tapi kalau kata Maulana Syekh Yusri, sebenarnya nggak ada ta'arud juga, nggak ada pertentangan di sini. Kata Syekh Yusri, tawasul dengan orang soleh itu lebih utama. Kenapa? Ada yang tahu? Li'anal jauhar afdal minal arad. Karena orang soleh lebih utama dari amal soleh. Kira-kira ada nggak amal soleh kalau nggak ada orang soleh? Nggak ada. Lebih utama mana? Amal soleh atau orang soleh? Orang soleh. Dan nggak ada yang lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha itharu ala nafsi bidakwatih.
idz ja'ala Allahu 'azza wa jalla li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan faqul wahidin minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya wa ikhtaba'ahu sallallahu alaihi wasallam da'watahu syafa'atan li ummati. Tadi yang saya sampaikan, setiap nabi punya doa yang pasti diijabah. Semua sudah dipakai di dunia. Sahabat Nabi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sedang berteduh di depan Ka'bah. Ya Rasulullah, mata yatin nasr. Kapan ada pertolongan dari Allah? Sahabatmu dibunuh, keluarganya dibunuh, diusir. Gimana ini? Kapan pertolongan dari Allah? Bukankah engkau memiliki satu doa yang pasti dikabulkan? Maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjawab, saya bakalan doakan, simpan satu doa saya ini untuk di hari kiamat, mendoakan umat saya. 3 kali Nabi sujud itu di hadapan Allah. Sujud pertama kali dihapus nama orang-orang usad min ummati Rasulillah, orang-orang ahli maksiat dihapus, dicoretin namanya dari ahli neraka. Masih kurang, Nabi sujud lagi, dicoretin lagi, dihapusin lagi nama-namanya. Masih kurang, Nabi sujud lagi. Kalau kita terima kasih sama orang tua, kita terima kasih sama guru, kita terima kasih sama manusia, terima kasih sama pejabat, maka sangat gak pantas kalau kita gak terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang pantas betul kita ingat setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu Nabi Muhammad SAW. Dan gak bisa orang sampai kepada Allah kecuali dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Gak bisa. Harus betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad, betul-betul terikat hatinya kepada Nabi Muhammad. Ini yang saya harapkan dari santriwan Ma'had Darul Hadis Al-Idrusiyah. Selalu irtibat, selalu ta'alluq dengan Rasulullah SAW. Selalu hatinya ingat Nabi Muhammad, mikirin Nabi Muhammad, ingat Rasulullah SAW. Nangis tiba-tiba di malam hari, nangis. Kenapa nangis? Ingat Rasulullah. Dia baca Quran, ingat Rasulullah, dia menangis kembali. Hatinya lembut sekali. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ketujuh, wa minha anna Allah Ta'ala aqsama bi hayati fi qawlihi la amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, demi umurmu wahai Muhammad, mereka adalah berada di dalam mabuknya dengan kebodohan mereka itu. Wal aqsam bi hayatil muqsam bihayati yadullu ala syarifi hayati wa izziha indal muqsim biha. Dan ketika ada sumpah dilakukan menggunakan al-muqsam bih, umur dari seseorang, maka yang bersumpah itu tentu saja menganggap umur yang dijadikan alat sumpah ini mulia. Jadi ketika Allah bilang demi umurmu Muhammad, antum tahu nggak kenapa sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan kita untuk buang air membelakangi atau menghadap bulan dan matahari? Terutama Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Kita makruh buang air menghadap atau membelakangi bulan dan matahari. Kenapa? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza, karena bulan sama matahari ini dijadikan al-muqsam bih. Allah bersumpah menggunakan bulan dan matahari. Keduanya dimuliakan sama Allah. Ente jangan buang air kecil menghadap ke situ atau membelakangi itu. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ya. Ini Allah sampai bersumpah demi detik per detik umur Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan sama Allah. Kira-kira umur kita pantas nggak? Pantas. Jadi umurnya Nabi Muhammad itu jangan difikirkan hanya dari masa beliau lahirlah. Ya, umurnya Nabi Muhammad itu dari awal beliau diciptakan. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, itu makanya Nabi dilahirkan di hari Senin. Fawulida yaumal itsnin ba'dal ahad di anna ba'dallah Rasulullah. Karena setelah Allah itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini enggak pernah terjadi kepada nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, wa minha anna Allah Ta'ala waqarahu fi nidaihi fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi faqala ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul
Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggilnya dengan panggilan yang paling mulia, yang paling istimewa dari sifat-sifatnya, wahai sang nabi, wahai sang rasul. Hadil khasisah lam tathbut li ghairihi. Kekhususan ini enggak pernah ada di dalam nukilan-nukilan baik itu dari Al-Qur'an dan Sunnah kepada selain Rasulullah. Bal thabata anna kullan minhum nudiya bi ismihi. Faqala Allah Ta'ala ya Adam uskun anta wa zawjuka. Tapi kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya. Sekarang misalkan namanya siapa nih? Devan. Saya panggil namanya. Ini siapa namanya? Danish. Ini siapa namanya? Agifa. Saya panggil. Devan, Danish, Agifa. Ini siapa? Bunaya. Bunaya ya kan? Berarti saya manggilnya beda. Wahai anakku. Tes ya. Devan. Danish. Agifa, wahai anakku. Mana kira-kira yang paling dicintai? Panggilnya pakai gelar. Gak ada nabi dipanggil pakai gelar sama Allah dalam Quran kecuali Nabi Muhammad. Begitu indahnya, begitu mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita ketularan karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini keren enggak? Keren banget kita ini. Ya. Kenapa? Satu, umur paling pendek. Dua, mungkin hidung paling pesek. Ya kan? Tiga, badan juga paling pendek. Ya kan? Sholat paling sedikit, zakat paling sedikit. Zakat kita 2,5%. Bani Israel 25%. Kita nggak ada hukuman bunuh diri. Kemudian kita nggak disuruh gunting baju kalau kena najis. Kita boleh sholat di mana saja. Ju'ilat yal ard kulluha tahuran masjidah. Kita di mana aja boleh sholat. Gak apa-apa kita sholat di mana aja boleh asalkan suci. Bani Israel harus sholat di tempat ibadahnya. Tapi lihat, yang masuk surga kita dulu. Oh, gimana ceritanya? Itu adil apa enggak? Kita bicara soal keadilan aja sekarang. Adil enggak? Ada orang kerja dari pagi sampai mau maghrib. Gajinya lebih sedikit dari kita yang kerja cuma 5 menit. Kenapa? Karena kita punya ordal, orang dalam. Ya, ini jangan dikaitkan dengan debat Pilpres kemarin. Ya, karena kita punya ordal. Kita ini kalau bukan gara-gara Rasulullah apa kita ini coba? Nggak jelas kita ini. Tapi kita ini bangga. Siapa saya? Saya umatnya Nabi Muhammad. Mau apa kamu? Kamu siapa? Saya umatnya Rasulullah. Kalau di sini ada jin, ada apa segala macam gitu keseluruhan ngomong. Kamu ini merasuki umatnya Nabi Muhammad. Nggak malu kamu sama Nabi Muhammad. Lari nanti itu jinnya itu. Belum dibacakan Al-Fatihah saja lari. Kalau yang bicara itu memang cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau yang bicara kamu tangannya ketakutan kayak begitu, nggak lari dia malah malah masuk nanti dia itu. Ya, nah, ini lihat. Allah panggil ya Isa, ya Musa, ya Nuh. Dipanggil nih nama-nama nabi besar. Nabi Adam, hebat, manusia pertama, lahir hari Jumat, wafat hari Jumat, turun hari Jumat. Segalanya hari Jumat itu Nabi Adam. Abul Bashar, tinggi 30 meter. Tapi dipanggilnya nama, ya Adam. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, bunuh Dajjal, nafasnya sejauh mata memandang. Orang kafir yang cium nafas Nabi Isa meninggal. Di zaman Nabi Isa, anak main sama ular, singa main sama onta, serigala main sama domba. Keren nggak Nabi Isa? Keren. Tapi dipanggilnya ya Isa. Nabi Musa kurang keren apa? Makanan turun dari langit. Lautan kebelah. Dipanggilnya apa? Ya Musa. Nabi Nuh tenggelam semuanya. Kalau kita lihat kucing, sekarang tuh kucing. Itu kucing masih bisa hidup karena mbahnya, buyutnya dia diselamatin sama Nabi Nuh. Bumi itu rata dengan air. Semua binatang dibawa sama Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dipanggilnya Nuh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di tempat terpencil. Abahnya meninggal, uminya meninggal, gembala kambing, bekerja, umur 15 tahun ikut perang, ngumpulin anak panah, itu Nabi Muhammad. Biasa, orangnya biasa.
Makanya saya nggak habis pikir, dengan kemuliaan yang udah paling puncak, tapi kok sederhana hidupnya gitu loh. Ashba'u yauman wa aju'u yauman. Saya sehari kenyang, saya sehari lapar. Sekarang bayangin, kita nih ya, kalau dikasih kunci bumi, kita bisa buka minyak bumi, bisa buka batu bara dan lain sebagainya. Kita pantas nggak kalau kita nyombong? Pantas. Nabi Muhammad enggak. Makanya saya bingung, ya Rasulullah, betapa engkau ini sangat dimuliakan oleh Allah. Betapa engkau sangat dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Engkau sangat diagungkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa kami ini engkau pilih ya Allah? Kenapa kami ini engkau pilih? Apa amalan kami sehingga kami bisa jadi umat Nabi Muhammad? Enggak ada. Kita ini pantasnya jadi umat siapa kira-kira? Kalau bentukannya kayak kita ini. Tapi kita ditakdirkan jadi umat Rasul. Kalau kata orang Jawa, minal katutin. Tahu katut? Ikuti. Pernah lihat orang konvoy? Kadang-kadang kita nggak diajak ikuti. Akhirnya selamat dari kemacetan. Nah, itu model kita begitu. Ya, shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang kesembilan, wa minha anna mu'jizata kulli nabiyyin tasarramat wa anqadat wa mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam baqiyat wa hiya lil awwalin wal akhirin wa hiya al-Qur'an al-mubin baqiyatun ila yaumiddin. Mukjizat semua nabi hilang, kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ini kekal sampai akhir zaman. Jadi Al-Qur'an ini tidak mungkin dipalsukan. Mungkin agak melebar sedikit ya. Selain kita harus khawatir terhadap pemahaman yang suka bid'ahkan, kita juga harus khawatir terhadap pemahaman orang Syiah. Ya, saya ringkas saja. Kadang saya bertanya sama mereka itu, kalau memang beriman kepada 12 imam itu adalah wajib, beriman bahwa Rasulullah menunjuk 12 orang untuk menggantikannya secara berurutan sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak satupun nama tersebut ada di dalam Al-Qur'an? Kenapa kita wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul? Ada yang tahu? Karena 25-nya disebut di dalam, itu aja alasannya. Kenapa wajib kita beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Karena semuanya 25 disebut dalam Al-Quran. Sisanya secara ijmal, kita harus beriman bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Udah itu aja. Nah, pertanyaannya, kalau memang orang-orang Syiah itu benar, kenapa nama misalkan Sayyidina Ali tidak disebut di dalam, nama Sayyidina Hasan tidak disebut di dalam, nama Sayyidina Husain tidak disebut di dalam? Ini usuluddin, ini pokok agama, ikhwan. Makanya dalam kitab-kitab mereka terdahulu, kitabnya Al-Baqir, kitabnya Al-Majlisi, ya Syekh Mufid, dari kitab-kitab mereka itu dituliskan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu belum sempurna, nanti disempurnakannya di akhir zaman. Kadang-kadang saya penasaran, gimana perasaan kamu gitu membaca Al-Quran yang belum sempurna itu. Nah, itu ya. Kalau kita kan baca Al-Quran senang-senang aja gitu kan, udah sempurna gitu kan. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya pertahankan betul kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kemudian ke-10, wa minha taslimul hajar alaihi wa haninul jaza' ilaihi. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian pelepah kurma itu melenguh kakhwari thaur, seperti bunyinya kerbau menangis. Kenapa? Karena Rasulullah naik ke atas mimbar sehingga akhirnya digendong. Kata Nabi, halla tuhibbina an takuni ma'i fil jannah. Kamu jangan nangis. Kamu mau enggak ntar ketemu saya lagi di surga? Akhirnya pelepah kurmanya diam tuh. Dikuburin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurmanya disayang, apalagi antum. Ya, gitu. Paham enggak? Pelepah kurmanya disayang. Apalagi ente semuanya disayang sama Nabi Muhammad. Jadi nggak ada orang lebih sayang kepada kita lebih dari Nabi Muhammad, nggak ada. Jadi mana sayang orang tua atau Nabi Muhammad sama kita? Nabi Muhammad pasti sayang Nabi Muhammad pada kita itu. Ya, wahai kata. Walam yathbut li wahidil anbiya mithlu dzalika.
Khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Maka enggak ada di nabi-nabi yang lain yang modelnya seperti ini. 11 wa minha annahu wujida fi mu'jizatihi ma huwa adhar fil i'jaz min mu'jizati ghairihi. Di dalam mukjizat Nabi ini ada yang lebih tampil dari bentuk mukjizat dibandingkan mukjizat nabi-nabi yang lain. Kata fajuril ma baina asabihi. Nabi ini dari jarinya bisa keluar apa? Air. Macam-macam ini jumlahnya ya. Dalam satu riwayat 1400. Ada nanti yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 70 atau 80 ya. Dari jari Nabi Muhammad. Dan para ulama itu ijma, sesungguhnya ijma ulama, air yang paling mulia di alam semesta ini bukan air telaga Al-Kautsar, bukan air telaga Haud, bukan air Zam-Zam, tapi air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa mau punya air harus mukul batu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Iya begitu. Hakala ya. Wa minha anna Isa alaihi salam abra al-akmah ma'a baqai ainihi fi maqarriha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal ain an salat 'alal khaddi wa fihi mu'jizatun min wajhain. Jadi Nabi Isa mengobati orang buta, matanya masih nempel. Nabi Muhammad, mata tuh orang udah mau jatuh. Jadi ada dua riwayat, ada yang riwayatnya Qatadah, ada yang riwayatnya Abu Dzar. Mata udah jatuh, dipegang sama Nabi Muhammad, dibalikin. Itu ada riwayat dari Al-Waqidi ya. Meskipun Al-Waqidi ini masih mubtadi' ya. Cuma riwayatnya mengatakan bahwa setelah tua mata yang digunakan itu jauh lebih terang mata yang diludahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan bid'ah ini, syirik. Bagaimana dalam Sahih Muslim sahabat Nabi hampir bunuh-bunuhan memperebutkan rambut Rasulullah. Di sini ada nggak orang cukur kemudian rambutnya dikumpulin? Ibu-ibu nih istilahnya bu. Ibu kalau suaminya cukur rambutnya dikumpulin apa dibakar bu? Disapu ya kan? Disapu, dikumpulin, dibuang mana? Apa dimuseumkan? Nggak ada. Rambut Nabi Muhammad orang sampai berantem buat ngumpulin rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewanya itu. Makanya kemudian ihdahuma ilti'amuha ba'da sailaniha wal akhar raddul basar ilaiha ba'da faqdihi minha. Yang pertama menyambung kembali mata yang hampir copot, kemudian mengembalikan penglihatannya. 13 wa minha annal amwat alladzina ahyahu minal kufri bil iman aktsaru adadan mimman ahyahum bi hayatil abdan. Ini membandingkan mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati bib. Nabi Muhammad kok nggak ngidupin orang mati? Nabi Muhammad menghidupkan hati yang mati. Dan hati yang mati yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak dari jumlah orang mati yang dihidupkan jasadnya oleh Nabi Isa alaihi salam. 14 wa minha anna Allah azza wa jalla kataba li kulli nabiyyin minal ajri bi qadri amali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha. Allah menulis pahala bagi seorang nabi itu sesuai dengan amal umatnya, keadaannya, perkataannya. Wa ummatu syatru ahlil jannah, dan umat Nabi Muhammad ini separuh ahli surga. Umat Islam separuh ahli surga. Gak ada ceritanya anak-anak. Ulama Bani Israel masuk surga sebelum orang Pekanbaru yang muslim, itu gak ada. Jadi orang Pekanbaru masuk duluan tuh. Baru orang Bani Israel. Gara-gara apa kira-kira? Nabi Muhammad. Kebetulan. Kebetulan. Kok lahirnya itu setelah lahirnya Nabi Muhammad gitu loh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Wahakala ya. Kemudian
Umat Nabi Muhammad ini separuh ahli surga. Berarti umat Nabi Muhammad dijamin mayoritasnya masuk surga. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Fa in ra'aitum ikhtilafa fa'alikum bisawadil a'dham. Kalau kamu melihat ada pertikaian, maka ketahuilah bahwa kamu harus mengikuti kelompok mayoritas. Nah, ini ada kelompok mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini bawa ayat Quran dia. Kalau kamu mengikuti mayoritas penduduk bumi maka mereka akan menyesatkan kamu. Ini ayat dulu turunnya waktu Nabi masih minoritas. Nggak mungkin kita jadi separuh ahli surga kalau minoritasnya yang benar. Gimana ceritanya? Ya. Tapi bukan buat bangga diri, hanya ngasih tahu aja. Nggak boleh kita tunjukkan sama mereka kalau kita punya akhlak. Ini bukan peperangan. Ini adalah persaudaraan. Ini adalah ukhuwah. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Ini adalah doa yang kita antarkan. Maka kalau antum semua bilang sama Bu Yazul tiap bulan gitu ada apa haflah atau apa, masa antarkan ke depan. Antarkan ke depan sana. Bacakan sholawat, bacakan zikir, antarkan ke depan sana. Kasih mereka hadiah. Dari mana? Dari kami. Sebagai bentuk cinta kami sama antum. Nah, begitu. Ya. Itu insyaallah akan memberikan mereka pandangan, oh hakadha akhlaknya Nabi Muhammad. Oh begini akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita melotot mulu puyeng juga dia gitu kan. Kita ceramah nanti nggak masuk gitu. Ya, jadi kudu baik gitu sama siapapun. Kalau kita sama orang non muslim aja baik, apalagi sama orang Islam hadirin. Wah kata. Taib, kemudian ke-15 bulan nabiin ila qaumi khassah wa asala nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal jin wal ins. Fa likulli nabiyyin minal anbiya thawabu tablighihi ila ummatihi. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam thawabu tabligh ila kulli man ursila ilaihi taratan bi mubasyaratil iblagh wa taratan bi tasabbub ilaihi. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan jin, bukan cuma untuk manusia dan bukan cuma untuk satu kampung, satu kecamatan, satu umat, tapi seluruh umat manusia, seluruh jin. Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain. Makanya di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyahnya Imam Ibnu Hajar Al-Hitami diceritakan ada sesosok jin itu yang mati dikuburkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu saudaranya bilang, rupanya kamu adalah orang yang disabdakan Nabi bahwa nanti salah satu di antara kamu, ada dua jin ini, akan mati dan dikuburkan oleh orang yang terbaik di zaman itu. Jadi Nabi Muhammad itu ngajarin jin juga. Antum jangan coba-coba mau ngajarin jin ya. Kadang-kadang ya, tapi jangan takut karena mereka juga umatnya Rasulullah. Makanya kita dilarang kencing di lubang. Karena lubang itu biasanya sarang jin. Pakai akhlak kita, pakai adab kita. Makanya kita kalau di ruang terbuka kita dilarang buang air menghadap dan membelakangi kiblat. Alasannya kata Imam Nawawi tahu? Karena ada malaikat dan jin yang lagi sholat. Bayangkan kalau Anda lagi sholat, depan Anda ada yang buang air kecil. Apa enak? Akhlak. Wahakadha. Dan Nabi Muhammad itu mendapatkan pahalanya itu dari apa? Dakwah yang disampaikan langsung oleh beliau atau tasabbub. Ini sekarang kita berdakwah. Ma'had Darul Hadis Al-Idrusiyah nanti berdakwah, ustadznya berdakwah, buyanya berdakwah, santrinya nanti berdakwah semua, murid-muridnya semua berdakwah memanggil ke jalan Allah. Itu pahalanya nyambungnya, nyampainya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara nyenengin Nabi salah satunya adalah beramal soleh. Itu sama saja menambahkan kemuliaan Rasulullah pada saat kita beramal soleh itu. Dan gak ada amalan yang lebih istimewa dari menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu. Ingat anak-anak ya, antum di sini itu setiap hari diistighfari oleh malaikat. Setiap hari antum didoakan oleh malaikat. Tidur antum didoakan oleh malaikat. Antum tidur didoakan sama malaikat. Kenapa? Antum berada di tempat di mana antum menuntut ilmu. Maka jangan pengen pulang dari pesantren. Saya mau pulang, Bib. Kenapa? Karena ini, Bib, saya sendalnya hilang mulu. Ya Allah, sendal hilang jadi pulang. Jangan.
Wallahi ente hilang sendal di pesantren itu masih lebih bagus daripada punya sendal di luar pesantren tapi ente jauh dari Allah, jauh dari ulama, jauh dari ilmu. Gak ada kenikmatan yang lebih besar daripada antum. Antum tanya sama ustadz ini. Ustadz, kalau sekarang ustadz mau tukeran sama saya, posisinya saya jadi ustadz jadi saya, mau nggak? Pasti beliau pada mau. Saya aja mau. Kalau saya disuruh ngulang untuk nutut ilmu lagi, pasti saya akan mengulang. Gak ada kenikmatan melebihi dari menghafal, kenikmatan melebihi dari pusing-pusing, suruh ngapal nggak paham, berdoa minta sama Allah terus jadi paham. Itu nikmat. Maka jangan dikit-dikit mau pulang, pulang, buat apa pulang? Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 16. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla kallama Musa alaihissalam bitur bil wadil muqaddas. Nabi Musa diajak berdialog di bukit muqaddas, tua. Ya. Wa kallama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad ke atas. Sendal Nabi Muhammad tembus. Gimana itu? Jadi malaikat Jibril nggak nembus. Nabi Musa di innaka bil wadil muqaddasi tua, di bukit tua itu, di lembah yang disucikan itu, suruh copot sendal. Nabi Muhammad naik ke langit pertama, sendalnya dipakai nggak? Pakai. Nabi Muhammad copot sendal nggak masuk surga? Lebih mulia sendal Nabi Muhammad dari surga. Sendal Nabi Muhammad. Makanya posisi sendal Nabi Muhammad pada saat itu ada di atas seluruh makhluk. Yang menunjukkan apa? Sendalnya saja di atas seluruh makhluk. Gimana Nabi Muhammadnya? Sendalnya tembus. Malaikat Jibril nggak tembus. Gimana? Halo? Sendalnya tembus. Malaikat Jibril nggak bisa. Nah, ini kira-kira natijahnya nih. Ini kan komposisinya begini. Sendal Nabi tembus ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak tembus ke Sidratul Muntaha. Kenapa tuh? Nah, itu saya tak berani ngasih kesimpulan itu ya. Kesimpulannya antum simpan aja dalam hati itu. Berarti sandal Nabi ya sudah itu. Antum aja. Ya, tak berani pula saya ngomong itu. Nggak masuk akal kan? Pusing nggak antum mikirinnya? Saya pusing. Allah tuh cinta betul sama engkau ya Rasulullah. Sholawat pasti diterima. Tahu kenapa? Kita sholawat itu pasti diterima. Dalam keadaan lalai pasti diterima. Dikasih pahala 10. Dosa dihapus 10. Derajat diangkat 10. Padahal kita sholawatnya sambil main handphone. Sholawatnya sambil main sepak bola. Tapi pasti diterima. Tahu kenapa? Karena kita meminta Allah untuk menambahkan cintanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Mana mungkin Allah menolak? Itu maksudnya. Bukan kita yang sholawat. Allah yang sholawat. Kita doa minta sama Allah untuk mencurahkan kasih sayang kepada Nabi-Mu. Begini. Kita punya tetangga di sebelah kanan. Tetangga di sebelah kanan ini kita sayang sama dia. Tetangga di sebelah kiri kita nggak suka sama dia. Datang tetangga dari sebelah kiri ke rumah kita bilang, Bib, boleh nggak saya minta tolong? Habib tolong dong sayangin tetangga yang di sebelah kanan Habib. Kira-kira saya terima atau tolak? Oh, saya terima. Terus saya sampaikan ke tetangga sebelah kanan. Sebelah kanan bilang, Bib, kalau begitu berarti kan dia cinta sama saya, Bib. Habib boleh nggak tolong cintain dia? Dicintai, kenapa? Karena saya mencintai tetangga saya sebelah kanan. Begitu juga orang yang ingin dicintai oleh Allah, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia banyak berbuat dosa di hadapan Allah, tapi kalau dia sering bersolawat, Allah akan bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya, sehingga dia pantas untuk menjadi orang yang dicintai Rasulullah dan pantas menjadi orang yang dicintai Allah Rabbul Alamin. Ini maknanya Anda bersolawat. Jadi kita minta Allah menambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ya Allah sebagaimana engkau mencintaiku, cintailah pula. Kemudian 17 annahu qala nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-muqtada lahum qabla al-khalaiq wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kami adalah orang-orang yang datangnya belakangan di dunia, akan tetapi di hari kiamat duluan diurusin VIP.
Bayangkan ada orang anak-anak lagi ngantri di minimarket. Dia ngantrinya dari ba'da subuh sampai mau sholat maghrib. Kita datang 5 menit sebelum sholat. Terus yang belanja duluan kita. Yang keluar duluan kita. Adil kan? Mau gimana lagi? Yang punya alam semesta udah bilang begitu. Kenapa? Karena kita kebetulan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, nikmat kita terbesar tuh kita jadi umatnya Rasulullah, anak-anak. Jadilah kalian santriwan yang ngerti, ini paham, ini pegang terus. Ya Allah, saya ini berdakwah, saya belajar ini untuk menyenangkan Rasulullah, untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Maka demi Allah, kalian akan dimudahkan urusannya sama Allah Rabbul Alamin. 18. Wa minha annahu kama dzukira as-su'dadu mutlaqan, ketika sudah disebutkan Nabi itu sebagai seorang sayyid, faqad qayyadahu biyaumil qiyamah, di hari kiamat. Faqala ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah wa awwalu man yunshaku anhul qabr wa awwalu syafi' wal musyaffa. Saya adalah tuan anak Adam di hari kiamat, yang kuburannya pertama kali nanti dibongkar, dibangkitkan, dan yang pertama kali memberi syafaat dan diberikan izin memberi syafaat. Jadi kubur yang pertama kali dibongkar, dibangkitkan siapa? Rasul dan 2 orang sahabatnya. Ini fungsinya antum bekawan nama orang soleh. Minal katutin. Ikut konvoy. Tanah kedua yang dibangkitkan di hari kiamat itu Jannatul Ma'la, tempatnya Ummana Khadijatul Kubra. Setelah dari Jannatul Ma'la barulah ke Baqi'. Jadi bukan dari makam Rasul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kemudian ke Baqi', enggak, tapi ke Jannatul Ma'la dulu. Baru itu ke mana? Ke Baqi', ya. Itu istimewanya. Dan ulama sepakat afdhalul buq'ah wa asyrafuha fil alam al-buq'atul lati 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya tempat yang paling istimewa di alam semesta itu adalah tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan surga. Bukan Mekah sama Madinah. Tapi tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar faza biha. Buka surat At-Taubah ayat 40. Lihat. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Lihat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad berkata kepada kawannya. Siapa kawannya? Sayyidina Abu Bakar. Jangan kamu sedih karena Allah bersama yang kedua dari 2 orang. Siapa sahabat yang kedua dari 2 orang ini? Selain Sayyidina Abu Bakar, nggak ada. Yang awal hijrah, Sayyidina Abu Bakar. Yang selalu nemenin jihad, Sayyidina Abu Bakar. Yang gantiin imam sholat, Sayyidina Abu Bakar. Yang gantiin jadi khalifah, yang dikuburkan di sampingnya. Itu salah satu i'jaz surat At-Taubah ayat 40. Allah menegakkan keistimewaan Abu Bakar Siddiq dengan memakamkannya betul-betul di samping kekasihnya. Kalau seandainya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq tidak dicintai oleh Allah, tidak mungkin Allah izinkan tertidur terbaring di samping kekasihnya Nabi Muhammad. Makanya saya kalau lagi ziarah, sana saya nangis, lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, makam itu saya nangis. Rasul nangis, saya bilang, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, saya ini hamba Allah yang dhaif, saya pecintamu yang dhaif, tapi Allah bersaksi, setiap ada kesempatan saya membela namamu yang dinistakan. Setiap ada kesempatan saya wajib untuk bangkit, untuk membawa hujah, membela nama engkau berdua yang dinistakan dari laknat, saya tidak pernah mundur. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ini waktu Jakarta katanya, ya. Baik. Wa minha an fil jannah la yanbaghi an takuna illa li 'abdin min 'abidillahi wa arju an akuna anahu faman sa'ala lil wasilata halat 'ali syafa'ah. Ada tempat di surga namanya al-wasilah, hanya untuk 1 orang. Nama tempatnya apa, Nak?
wasilah. Siapa yang berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana wasilah wal fadilah. Siapa yang minta wasilah untuk menjadi milikku di hari kiamat, maka dia pasti aku tolong. Maka kalau misalkan kita menjawab azan, jawab yang benar, kemudian hadapkan tubuh kita ke arah kiblat, kita berdoa seperti tadi supaya kita diselamatkan oleh Rasulullah. Kalau bicara lagi saat azan, dikhawatirkan kata Imam Suyuti suul khatimah. Jadi ya 21 wa minha annahu yadkhulu min ummatil jannah sab'una alfan bighairi hisab wa lam yathbut dzalika li ghairihi. Ada 70.000 orang masuk tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Jadi hadisnya panjang. Nabi Muhammad SAW ditampilkan ada 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab. Syaratnya 4. Satu apa? La yarqun, tidak meruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah dibagi 2. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah menggunakan Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis, doa-doa yang ma'thur, ataupun kata Imam Ibnu Hajar yang tidak ma'thur tapi sesuai dengan yang ma'thur. Kemudian la yastarqun, tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Kalau minta diruqyah enggak ada masalah. Wala yatatayyarun, tidak tatoyur. Tahu tatoyur? Jangan keluar hari Rabu ya, karena hari Rabu hari sial. Itu masih ada di Jawa tuh model begitu. Banyak ya? Di sini masih ada? Enggak, jarang ya kalau di sini ya. Di Jawa masih banyak itu kayak begitu. Jangan keluar hari Kamis, nanti hari Kamisnya hari sial, keluarnya hari ini aja ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hatinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahakala ya. Ini syarat 70.000 orang, kayaknya kuotanya dah habis. Sahabat jumlahnya 123.000 atau 121.000. Ini khilaf riwayat Imam Abu Zur'ah dengan Imam Suyuti. Ya, jumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ya, 100.000 lebih. Sementara yang masuk surga tanpa hisab 70, kira-kira kuotanya masih ada atau habis? Tapi ya, entar dulu. 70.000 ini ada yang mengatakan ini enggak terbatas. Ini hanya untuk menunjukkan lil kathrah saja, banyak. Ya, jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah enggak dapat. Amin amin Allahumma amin. Baik ya. Kemudian minha al-kautsar alladzi utiyahu fil jannah wal haud alladzi utiyahu fil mauqif. Itu al-kautsar dan juga telaga haud. Inna a'tayna kal kautsar. Ada yang mengatakan al-kautsar ini telaga, ada yang mengatakan al-kautsar ini anak cucu. Anak cucu. Artinya kullu sababin wa nasabin maktu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap sebab akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan sebabku. Ya. Makanya ahli kitab dalam mazhab Syafi'i, sembelihan ahli kitab dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memberikan syarat apa? Boleh enggak makan sembelihan ahli kitab? Boleh, asalkan ahli kitab yang nyembelihnya memang masih keturunan Nabi Musa. Gimana caranya? Jangan suruh tes DNA lagi nih, repot juga. Ya, ribut masalah itu ya terus. Ya. Wa minha qaulu sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna sabiqun al-akhiruna zamanan wa sabiquna bil manaqib wal fadail. Kami orang-orang yang terakhir namun juga yang awal. Secara waktu kami terakhir namun secara keutamaan kami awal. Ingat, al-ibratu biman shadaq la biman sabaq. Apa tuh? Al-ibratu biman shadaq la biman sabaq. Yang dijadikan tolak ukur bukan siapa duluan, yang dijadikan tolak ukur siapa yang benar. Nabi Muhammad datang duluan atau belakangan? Belakangan. Tapi yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad. Khotib sama imam Jumat datang duluan atau belakangan? Belakangan. Habib Qais duluan atau belakangan? Nah, ya kan begitu kan? Ceritanya kan begitu kan? Nah, ya jadi nggak mesti ya.
oh hebat gitu, belum tentu. Bisa jadi yang datang belakangan tuh lebih hebat. Imam Juwaini kurang hebat apa? Namanya Imamul Harumain. Orang tinggal di Baghdad dikasih gelar Imam Mekah Madinah. Kan gak nyambung. Ada orang di Pekanbaru saking hebatnya dikasih gelar Imam Masjid Istiqlal misalnya. Kan gak nyambung, dia gak tinggal di Istiqlal. Saking hebat. Tapi ketika bertemu Imam Ghazali, beliau nulis kitab namanya Al-Burhan. Imam Ghazali lihat kitabnya, ditulis jawabannya, syarahnya, namanya Al-Manhul. Dikritik gurunya. Terus dikasih ke gurunya, guru ini kitab saya, ngeritik kitab guru. Dilihat sama Imam Juwaini. Tahu kata Imam Juwaini? Ya Ghazali dafantani wa ana hayy. Halla sabarta hatta amut. Imam Ghazali, kamu mengubur saya dalam keadaan hidup-hidup. Mengapa kamu tidak tunggu saya meninggal dulu? Baru kamu tulis kitab ini. Jadi yang datang belakangan ini kadang lebih dahsyat. Antum yang sekarang pelongo begini. Itu bisa jadi jauh lebih dahsyat dari saya, dari Buya Zulhendri, dari UAS. Ya, asal stop pelongo-pelongonya. Fokus gitu loh. Oh, nah ya Haji. Mingkem gitu kan nulis, ya. Hakadha, semangat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, wa hakadha. Wa minha annahu uhillat lahul ghanaim wa lam tahilla li ahadin qablahu. Jadi orang Bani Israel itu dia tidak dihalalkan mendapatkan harta rampasan perang, sementara umat Nabi Muhammad halal mendapatkan harta rampasan perang. Ada nanti istilahnya ghanimah, itu kalau peperangan besar istilahnya ghanimah. Kalau peperangan kecil yang nggak pakai kuda istilahnya salab. Ya, jadi hal-hal barang-barang yang diambil dari peninggalan-peninggalan orang-orang kafir harbi yang mereka misalkan menyerah tanpa paksaan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian 25 minha Allah taala athna ala khalqihi faqala wa innaka la ala khuluqin azim. Allah puji akhlak Nabi Muhammad. Antum tahu Allah enggak? Saya tanya nih. Kalau disebut Allah ini apa? Siapa nih? Al-Muhtaram. Al-Muhtaram. Al-Gira. Adifa. Agifa. Nah, kalau disebut Allah itu yang Agifa rasakan tuh apa? Allah gitu. Apa yang dirasakannya? Ada yang mau jawab nggak? Kalau disebut Allah, itu yang timbul di dalam perasaan tuh apa? Senang apa takut? Nggak takut? Nggak takut? Habib tanya nih, takut nggak? Takut. Cuma takut sama Allah ini beda dengan takut kepada singa. Kalau takut kepada singa kita lari dari, kalau takut kepada Allah kita justru malah mendekat kepada, itu uniknya tuh. Semakin kita takut sama Allah itu semakin kita dekat. Takut kita sama Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi Allah yang punya semuanya ini, yang bikin kamu punya darah, punya tulang, punya gigi, punya orang tua, yang bikin jalanan kadang macet, kadang lancar, yang bikin orang itu bisa jujur dan korupsi, itu Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Itu bilang apa? Muhammad, sungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Ini Anda harus paham dulu ini. Kalau Anda nggak paham siapa Allah, ini ayat nggak bakal masuk betul-betul ke dalam hati. Makanya kata Imam Az-Zarruq dalam Al-Qawaidnya, la fikha illa bitasawufin. Nggak ada fikih kalau tidak ada tasawuf. Wala tasawufa illa bifikhin. Nggak ada tasawuf kalau nggak ada ilmu fikih. Walahuma illa bi iman. Nggak ada fikih, nggak ada tasawuf kalau nggak ada iman. Allah. Jadi Allah yang kita ini nggak nyampe pikiran kita dengan keagungan yang bikin kita ketakutan tiap hari, gemeteran karena kita takut sama Allah. Tapi pada saat yang sama membuat kita berharap hanya kepada Allah. Bilang Muhammad, engkau itu berada di atas budi pekerti yang agung. Kira-kira seperti apa keagungannya kalau Allah sudah muji?
Shallu ala Nabi Muhammad. Wa minha anallaha ta'ala kallamahu bi anwa'il wahyi. Ini tadi sudah saya jelaskan. Allah memberikan wahyu dengan 3 cara. Pertama, ar-ru'yatus shadiqah, yaitu melalui mimpi. Kemudian yang kedua, al-kalam min ghairi wasithah, langsung berbicara dengan Allah. Ini mungkin nanti dijelaskan sama ustaz-ustaznya tentang kalamullah ya, laisa biharfin wala sautin, bukan berupa huruf dan suara. Nanti kalian sampailah ke situ ya. Kalau ada 1-2 orang yang sudah sampai ke situ itu sangat luar biasa itu ya. Kemudian wasalis ma'a Jibril alaihissalam, bertemu dengan malaikat Jibril alaihis salam. 27. Wa minha anna kitabahu sallallahu alaihi wasallam mustamilun ala mashtamalat alaihi Taurat wal Injil wa Zabur. Wa fuddila bil mufassal. Sungguhnya Al-Qur'an itu mencakup apa yang dicakup oleh Taurat, Injil dan Zabur. Istimewa ya Al-Qur'an itu. Makanya Al-Qur'an itu kontennya itu menceritakan juga konten-konten yang ada di dalam Taurat, Injil dan Zabur juga. Diceritakan itu. Jadi Nabi Muhammad itu, coba bayangkan, orang tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, tidak pernah baca tulis, tidak belajar sejarah, tinggal di tempat terpencil, tidak punya peradaban yang luar biasa, tiba-tiba cerita tentang penciptaan manusia. Tiba-tiba cerita kepada orang Yahudi tentang Nabi Musa. Baca begini, ada orang datang ke sini nih sekarang. Kita tahu orang ini nggak bisa baca kitab. Kita tahu orang ini nggak pernah pesantren. Tiba-tiba dia ngejelasin isi kitab Bidayatus Sul ini dengan cara yang sangat luar biasa, bahkan menambahi dengan penambahan yang luar biasa. Ini kira-kira datang dari mana nih ilmu? Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad itu tidak mungkin diingkari wujudnya itu. Yang pertama kali diutus adalah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Itu adalah perantara supaya manusia pada saat itu bisa beriman kepada Allah. Diperlihatkan selama 40 tahun akhlak yang mulia, tidak pernah berdosa. Bayangin, 40 tahun gak pernah bohong. Masa tiba-tiba bohong? Bohong hanya untuk menjadikan dirinya dibenci. Bohong hanya untuk menjadikan dirinya dikucilkan. Bohong hanya untuk menjadikan dirinya diboikot. Bohong hanya untuk menjadikan dirinya dilempar batu hingga berdarah. Bohong hanya untuk menjadikan sebagian sahabatnya terbunuh. Bohong buat apa? Selama 40 tahun jujur. Jadi ada orang ateis, gak percaya gitu sama agama ya, meskipun KTP-nya Islam, ragu lah. Saya ajak nginep di rumah saya 2 minggu. Antum nginep aja di rumah saya 2 minggu. Jangan pengen ya. Saya juga pengen, Beb. Antum kan beriman. Ya. Iya kan. Iya, saya pengen gitu. Ya udah, nginep di rumah gitu. Nginep gitu. Terus setelah seminggu gitu kan, saya kasih buku gitu tentang Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya sampai ke poin di mana beliau ikut puasa 3 hari sama saya. Setelah puasa 3 hari, beliau pamit pulang, beliau mengatakan, sesungguhnya Muhammad tidak mungkin berdusta. Betapa aneh buat diri saya katanya. Ada orang katanya yang sudah sampai puncak dari kenikmatan duniawi, istrinya cantik, anaknya ada, jabatannya tinggi di masyarakat, tiba-tiba harus mengorbankan semuanya untuk menyampaikan hal yang bohong. Apa untungnya buat beliau? Selain beliau memperbaiki daripada tatanan sistem yang ada di masyarakat pada saat itu, maka nggak mungkin orang ini bohong. Nggak mungkin orang ini bohong, nggak. Makanya seorang nabi itu harus terbaik dari fisiknya, juga terbaik dari akhlaknya, terbaik juga batinnya. Ini kita kalau berdakwah makanya menggunakan pakaian yang bagus. Tahu kenapa? Libasuka yarfa'uka qoblal julus, pakaianmu mengangkat derajat ilmu sebelum kamu dulu. Wa ilmuka yarfa'uka ba'dahu, ilmumu yang akan menaikkan derajatmu setelahnya. Kenapa pakai imamah?
saya di sini. Saya jarang pakai imamah di Jakarta untuk memuliakan Rasulullah. Itu aja. Imam Malik tuh kalau lagi taklim begini nyalakan bukhur dari awal sampai akhir, nyalakan bukhur rasa wangi-wangi. Apalagi kalau ini darul hadis, ya, tempat orang menghafal hadis. Orang yang menghafal Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain sebagainya, itu orang-orang yang setiap harinya berbicara dengan perkataan Sayyidul Khalqi, bercakap-cakap dengan perkataan Sayyidul Kaunaini, bercakap-cakap dengan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Masa badannya bau? Kalau mandi yang bersih, kalau mandi yang bersih, bersihin semua pakai minyak wangi. Nah, jangan dicium keteknya, ya, ya. Pakai minyak wangi. Tahu kenapa? Saya mau memuliakan ilmunya Rasul. Berpenampilanlah yang bagus, penuh dengan senyuman. Supaya apa? Nanti dakwahmu diterima. Wajar. Kemudian nomor berapa tadi? Oh iya, ini dia. Wa minha anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum wa aktsaru ajran kama jaa fil hadis. Jadi amal kita paling sedikit tapi pahalanya paling banyak. Kata Rasulullah, orang Yahudi itu kayak orang yang kerja dari pagi sampai zuhur terus berhenti kerja. Orang Nasrani itu orang yang melanjutin kerjaan orang tadi tapi cuma sampai asar. Nah, orang Islam itu datang terakhiran melanjutin, dapat duitnya, dapat pahalanya, dapat imbalannya orang-orang yang kerjain dari pagi sampai asar. Enak kan? Tapi bukan dijadikan sebagai kesombongan. Ingat, di dunia ini anak-anak, sekarang sedang terjadi pergolakan geopolitik, yang mana orang-orang Yahudi laknatullah Zionis itu sedang melanjutkan pembunuhan, pengeboman, pemberantasan, penjajahan kepada saudara kita di Palestina. Dan itu disebabkan mereka punya prinsip 3. 1, kami lebih baik dari siapapun. 2, apa yang ada di Palestina adalah milik kami. 3, yang ada di Palestina itu bukan manusia. Ini namanya rasisme. Maka kita, sekalipun kita orang Islam, kita jangan cuma bisa merasa kalau kita lebih baik, tapi buktikan kita bisa berbuat lebih baik. Ingat akhlak, saudaraku, ingat akhlak. Jadi umat Islam akhlak, kedepanin tuh akhlak kita sama orang. Maka jangan bosan untuk tersenyum kepada siapapun, kepada muslim dan juga non-muslim. Karena mereka memperhatikan itu. Saya tinggal di tempat di mana mayoritasnya itu orang non-muslim. Di sebuah apartemen yang isinya itu orang Jepang, orang Rusia, orang Korea, orang Israel juga ada, orang Cina juga banyak. Saya tinggal di situ. Bayangin coba, orang pakai jas apa, tiba-tiba lihat begini orangnya. Satu lift lagi, apa nggak bingung dia? Bingung. Tapi ketika kita senyum, good evening sir, how are you today? Wah, begitu. Ampun, thank you. Mau ke lantai mana pak? Oh ya, biar saya pencet pak, silakan. Sopan. Itu orang akhirnya bingung gitu kan. Kita senyum gitu kan. Ini udah badannya bau, hidungnya pesek, ngotot, merengut. Gini ya, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Coba semua senyum dulu, senyum dulu. Senyum yang manis dulu. Nah, coba senyum dulu kamu. Nah, kan manis nih. Nah, kayak begini wajah-wajah orang berdakwah itu begini. Ahlussunnah wal Jamaah itu full smile. Enggak marah-marah. Iya, tapi kalau disuruh perang, jalan. Kalau dijajah, paling depan. Bukan ceramahnya teriak-teriak, kalau disuruh perang paling belakang. Jaga negara kita ini dengan akhlak. Saya punya banyak teman orang Tionghoa. Mereka itu jangan sampai salah paham juga dengan kita. Jadi kita bersahabat dengan siapapun,
Supaya apa? Kita bisa menampilkan akhlak yang Nabi Muhammad SAW. Betul kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kita ketemu sama orang non Muslim, takutlah. Jangan-jangan keadaannya akan dibalik oleh Allah. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Wa minha anallaha arada alaihi mafatih kunusil ardi wa khayyarahu baina ayyakuna malikan aw nabiyyan abdan fastashara Jibril fa asyara alaihi an tawadda fa qala bal nabiyyan abdan aj'u yawman wa ashba' yawman fa idza ju'tu da'awtu Allah wa idza syabi'tu syakartu. Jadi Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat. Kata malaikat itu, ya Muhammad, abdan malikan nabiyan am abdan rasulan. Jadi pemilihannya gini, anak-anak. Pilih dong, pilihan A, jadi seorang nabi, tidak wajib untuk berdakwah. Dan jadi raja, pengikutnya sudah banyak. Atau pilihan kedua, jadi hamba, nggak punya pasukan. Dan jadi rasul, wajib untuk menyampaikan. Kata malaikat Jibril, tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Rendah hatilah kamu Muhammad. Maka kata Nabi apa? Saya lebih memilih menjadi seorang hamba dan juga rasul. Sehari lapar, sehari kenyang. Kalau kita setiap hari kekenyangan. Begitu. Makanya Nabi Muhammad ini kok bisa ya? Kok bisa ya? Pusing kan mikirin Nabi Muhammad ini? Pusing saya. Ya Rasulullah, engkau ini apa sebenarnya? Kadang-kadang saya bilang, engkau ini apa sebenarnya? Kok kau sayang dengan kami ini? Emang kami ngapain? Kenapa engkau sayang dengan kami? Kenapa engkau mau tolong kami ya Rasulullah? Itu cinta. Orang tua kamu tolong kamu kenapa? Kamu anaknya. Dikasih makan, dikasih ini, kasih itu. Betul ya? Dimarahi pula, ya kan? Nabi Muhammad nolong kita, emang kita ngasih apa sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak butuh sama kita, hadirin. Kita yang butuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 wa minha anallah arsalu rahmatan lil alamin. Ya. Allah itu kirim Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka diakhirkan orang-orang yang bermaksiat tidak langsung diazab di dunia. 31 amma akhlaquhu fi hilmihi wa afwi wa safhi wa sabri wa syukrihi wa linihi fillahi wa annahu lam yaghdab li nafsihi wa annahu jaa bi itmami makarimil akhlaq. Nabi Muhammad akhlaknya sempurna, perfect. Ada orang Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Nabi lagi mau takbiratul ihram salat asar, dicekik. Bayar utang kamu wahai Muhammad. Sayyidina Umar langsung ngurus pedang. Dengan satu perintah ya Rasulullah, saya pisahkan kepala orang ini dari badannya. Sayyidina Umar tinggi 2,8 meter itu. Segitu kata Syekh Ali Jum'ah itu. 9 meter wa thamanin, 2,8 meter. Itu kalau main sepak bola bagaimana itu? Jadi kiper itu sudah begini aja itu. 2,8 meter. Ya. Itu Anda mencekik Rasulullah di depan Sayyidina Umar. Sudah siap mati berarti. Sudah siap mati. Sayyidina Umar itu kan hijrah sendirian. Nah, ini kan. Kenapa Rasulullah nggak hijrah sama Sayyidina Umar? Kan aman. Kata Sayyidina Umar, saya mau hijrah ke Madinah. Yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, sok atuh tunggu saya di belakang. Kenapa Nabi hijrahnya sama Sayyidina Abu Bakar? Kenapa yang menggantikan Nabi Sayyidina Ali? Itu ada isyarat-isyarat itu di situ. Ya. Baik. Jadi Nabi ini akhlaknya mulia. Terus kata Nabi gimana? Umar, jangan begitu. Bilang sama dia, tagih dengan cara yang baik. Bilang sama saya, bayar dengan cara yang baik. Akhirnya orang itu tersungkur bilang, ya Rasulullah, saya itu sudah mengamati dari A sampai Z. Semua ada padamu. Yang saya ingin verifikasi satu. Kalau seorang Nabi dan Rasul tidak mungkin marah untuk urusan pribadi. Langsung baca syahadat. Akhlak. Zaman sekarang kita miskin. Akhlak, miskin, suri tahu. Dan penceramah banyak nggak? Banyak. Mau yang bikin ketawa ada.
Yang bikin nangis ada, yang bikin bosan ada. Tapi kalau suruh jadi mathilan fit tawadhu', contoh di dalam rendah hati, mathilan fi syukur, mathilan yakni fi sabr. Kita bingung mencari suri tauladan di zaman sekarang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 33 amalinuhu, ini sudah ya kelembutannya. 33 syiddatu alal kafir, Nabi juga keras kepada orang kafir harbi, ya. Perempuan musyrikah tapi memberikan Nabi ember untuk Nabi berwudu. Ini gimana kira-kira tetangga kita non muslim? Saya pernah tinggal tuh di satu komplek mayoritasnya non muslim. Jadi kita pernah ada tamu tuh dari Jambi, kebetulan parkirnya di lahan kita. Tapi tetangga yang non muslim dia datang, mohon maaf ya, perempuan pakai celana pendek marah-marah. Singkirin mobilnya. Akhirnya mobilnya kita suruh orang untuk, padahal itu lahan kita. Kenapa? Karena dia nggak bisa begini. Alasannya sederhana aja. Terus saya bilang sama Mbak, di belakang ada apa? Ada nasi kebuli bib, 1 nampan, anterin. Akhirnya masing-masing tetangga saya anterin nampan, senam kebuli. Dan di situ ada orang, rumahnya 3 lantai. Dia tuh tiba-tiba turun nih, kata pembantunya, turun dari kamarnya, bilang, ini bau apa? Bau nasi Arab. Oh, rupanya nikmat sekali nasi Arab, dimakan ini nasi Arab. Kita dengarkan. Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW punya tetangga orang-orang non-muslim. Nah, akhirnya setelah saya bagikan nasi itu rutin, tibalah waktu 17 Agustusan yang diminta untuk memberikan ceramah 17 Habib Ges di lingkungan orang-orang non-muslim. Apakah gara-gara kita teriak-teriak? Lah. Gara-gara kita pintar berdebat? Lah. Billati hiya ahsan, bil hikmah. Orang yang kuat itu laisa syadidu bisur'ati, walakin syadid man yamlik nafsahu 'inda Allah. Orang kuat itu bukan orang yang bisa menghajar orang lain. Orang kuat itu orang yang bisa menaklukkan rasa marahnya. Dia tahu. Ingat anak-anak ya, meskipun kamu punya ilmu, tapi ilmumu akan hilang kalau kamu tidak punya akhlak. Baik, 34. Wa amma hirsu ala imani ummati fa fi qouli laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu cinta betul dan pengen betul kita selamat. Kemudian 35. Wa amma nushuhu fi ada'i risalati fa fi qoulihi fatawalla anhum fama anta bimalum. Ya. Keikhlasan Nabi itu ditampakkan di dalam menyampaikan risalah. Tinggalkan aja mereka, kamu tidak akan terhina, kamu tidak akan bisa diejek. Kalau kamu ngurusin mereka terus kamu dihina, maka kamu juga tidak akan bisa terhina. Gimana mau menghina? Namanya saja Muhammad. Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Mau menghina misalkan, dasar kamu orang jelek yang terpuji, bisa kan? Dasar kamu pembohong yang terpuji, bisa. Ya, 35 sudah 36 minha anallah nazzala ummatahu manzilatal udul minal hukam fa innallaha ta'ala idza hakama bainal ibadi fajahadatil ummamu tablighar risalati uhdira ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayashhaduna 'alan nas bi anna rusulahum ablaghathum wa hadhihi al-khasisah lam tathbut li ahadin nabiyya. Jadi nanti ada umat-umat Nabi bilang begini, enggak ada tuh kita dikirim para nabi dan rasul. Ada. Coba datangkan saksi-saksinya dari umat Nabi Muhammad. Kita yang nanti akan jadi saksi bahwa nabi mereka, rasul mereka sudah datang dan menyampaikan risalah tersebut. Nah, jadi yang jadi saksi kita nanti. Maka harus kita pantaskan diri kita supaya tidak malu-maluin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 37 wa minha ismatu ummati bi annaha la tajtami ala dhalalah. Umat Nabi itu terjaga dan tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Makanya ikuti terus kelompok mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. 38.
Hifdzu kitabih, Al-Qur'an selalu dijaga, enggak akan bisa dirubah. Dulu zaman saya nyantri di Jawa, ada orang-orang yang berusaha untuk menyisipkan beberapa surat seperti surat At-Tajassud atau surat Al-Muslimun. Itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Isinya mengajak kepada agama tertentu, ya. Terjemahnya juga mengajak kepada agama tertentu. Tapi alhamdulillah Al-Qur'an ini selalu dijaga oleh para hufaz, ya. Tapi ingat, orang yang sudah hafal Quran akan diuji. Apa ujiannya? Mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Bayangin antum yang capek hafal Quran disuruh mencintai orang yang gak hafal. Gimana tuh? Antum hafal Quran, punya ilmu, disuruh mencintai orang yang gak punya ilmu. Misalnya ada cucu Nabi tapi gak punya ilmu, antum harus mencintai dia. Kalau mencintai Habib yang alim, gampang. Mencintai Habib yang soleh, gampang. Tapi mencintai Habib yang nakal, ngapain saya mencintai dia? Ya akhi, nggak ada mantan anak. Mantan anak ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau melihat ada Habib yang nakal, cintai tapi jangan diikuti. Wa minha anallaha satara ala man lam yataqabbal amalahu min ummati. Allah itu menutup ya dari amalan-amalan yang belum diterima sama Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Wa kana min qablihim yuqarribuna al-qarabin fataqulan naru ma taqabbala minhu wa tada'u ma lam yataqabbal fayusbiha sahibuhu muftadihan. Jadi zaman dulu anak-anak itu amalan diterima atau enggak udah dikasih tahu. Qabil, Habil. Qabil ngasih binatang, kurus krempeng. Habil ngasih tanaman, ngasih hasil bumi. Jadi langsung ketahuan yang diterima terbakar oleh api. Diterima kurbannya siapa? Habil. Dulu orang zaman dulu sebelum datang Nabi Muhammad, pengorbanannya itu akan kelihatan gitu. Apakah dia ikhlas, dia jujur. Nah zaman sekarang orang ngorbanin wakaf dan lain sebagainya kalau pas lagi mau nyalak doang. Pada saat lagi ada maunya doang, mungkin dari harta haram. Itu kalau zaman dulu pasti nggak akan diterima itu. Tapi ditutup sama Allah pada umatnya Nabi Muhammad. Nggak ketahuan mana orang ikhlas, mana orang nggak ikhlas. Ini rahmatnya Nabi Muhammad, sehingga beliau mengatakan innama ana rahmatul mudad wa qala ana nabiyur rahmah. Saya adalah hadiah daripada rahmat. Verily I am a gift of mercy. Saya adalah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya saya adalah utusan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Terakhir, annahu bu'itsa bi jawami'il kalim. Nabi Muhammad itu dikasih jawami'ul kalim. Apa itu artinya jawami'ul kalim? Kalimatnya sedikit, maknanya banyak. Innamal a'malu. Ini hadis sepertiga agama. Gitu doang. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Bahas sholat, pakai niat. Bahas wudu, pakai niat. Haji, pakai niat. Umroh, pakai niat. Zakat, pakai niat. Nikah, pakai niat. Jihad, pakai niat. Semua pakai niat. Kerja, pakai niat. Naik mobil, pakai niat. Naik motor, pakai niat. Nabi cuma ngomong, innamal amalu. Kalimatnya pendek, maknanya nggak habis-habis. Ya Rasulullah, engkau ini siapa? Saya bingung ini. Ya, keringatnya wangi. Di sini pernah nggak ada yang coba membotoli keringatnya? Coba, kalau lagi keringatan gitu kau botoli, terus kau cium lah itu. Ya Rasulullah, giginya nggak pernah ke dokter gigi 63 tahun. Tapi giginya putih. Kalau tersenyum keluar cahaya. Wajahnya seperti ditempa dari perak. Ka'anna masih wa min fiddah. Gak pernah pergi ke gym, tapi perut sama dadanya rata. Berperang tapi tangannya halus. Berperang tapi tangannya halus. Kalau berjalan itu bumi dilipat. Nabi jalan, sahabat lari. Gimana tuh? Nabi jalan, sahabat lari. Manusia tapi nggak punya bayangan. Udah gitu
Kalau ngomong lembut. Kalau kita panggil ya Rasulullah, ngadep langsung seluruh badan. Kalau kita dipanggil, fulan sini. Gini gitu. Anda ini bingung nggak sekarang? Ini kita dari tadi ngomong orang yang punya mansib, punya jabatan kayak begini. Engkau ini siapa ya Rasulullah? Kenapa engkau suka pada kami ya Rasulullah? Pada kami ini adalah ya fina mafina. Anak-anak, tanamkan cinta ini sampai akhir hayat kalian. Jadilah kalian orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kalian orang-orang yang rindu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian diberi kesempatan untuk umroh. Semoga nanti kalian diberi kesempatan untuk bersujud di Raudhah. Semoga pada saat itu menetes air mata kalian karena rindu kalian kepada Nabi Muhammad. Menetes air mata kalian karena kalian mencintai Nabi Muhammad. Karena kalian kangen sama Nabi Muhammad. Dan jangan lupakan guru-guru kalian. Jangan lupakan orang tua kalian. Sebut nama orang tua kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW. Gandeng tangan orang tua kalian. Gandeng tangan orang-orang yang pernah dekat dengan kalian masuk ke dalam hadratul Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Toharoh, bersih gitu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa lam yatatohar min janabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin orang itu bisa terbang ke sisi Allah sementara dia tidak mensucikan jiwanya? Bagaimana bisa masuk ke hadratul Rasul kalau kita masih hasad, masih iri, masih dengki? Hilangkan sifat-sifat tercela itu dari dalam diri kalian. Rasakan nikmatnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, saya mau kasih ijazah sama antum baca sholawat 400 kali ba'da sholat isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya sholawat pohon duit. Sholawat syajaratun nuqud. Orang yang baca sholawat 400 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 400 kali pada sholat isya, maka akan seperti punya pohon uang di depan rumahnya. Hanya baca rame-rame biar pesantrennya lekas selesai. Biar pesantrennya lekas nambah unitnya. Biar santrinya juga tambah banyak. Ingat pesan saya, kalau ada sebagian rezeki, kirimlah makanan buat tetangga kita di seberang sana. Ya, supaya mereka tahu bahwa yang ada di sini itu saudaranya. Yang ada di sini bukan musuhnya, tapi saudaranya di dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup sekian. Ya, mohon maaf karena memang saya lagi agak kurang sehat, kurang enak badan, makanya agak tertunda tadi acara. Semoga antum semua sehat, walafiat, dan kita semua dikasih keenaan, kenikmatan kehidupan di dunia, dan kita wafatnya husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli shalihah wa la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syu'lillahi lana wa lahumul fatihah. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, yarhamna ya rahimur rahimin, yarhamna ya rahimur rahimin, yarhamna ya rahimur rahimin, da'afu ya subhanakallahumma wa tahiyyatu wassalamu wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk langsung pamit. Kita mungkin bisa foto sama-sama sekarang.